Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam lestari, dan salam budaya. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 999. Kali ini akan membuat sebuah sejarah sendang umbulan di Pamotan, Malang Dampit. Sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami agar supaya berkembang lebih baik dengan cara tombol subscribe, lonceng, dan notifikasi, dan share komennya. Oke, sejarah Desa Pamotan tidak mempunyai data atau referensi yang akurat tentang sejarah asal-usul berdirinya Desa Pamotan. Menurut kisah yang beredar di warga, ada dua versi yang kesemuanya mempunyai kisah sendiri-sendiri. Adapun urutan kisah tersebut sebagai berikut. Versi pertama, konon dalam kisah sejarah, orang yang pertama kali menjejakkan kakinya di Desa Pamotan terjadi pada tahun 1011 di hari Selasa Legi, yaitu serombongan para punggawa dari Kerajaan Mataram yang berjumlah 64 orang. Pemimpin rombongan tersebut yaitu Raden Prawiro Asto dan didampingi oleh Roro Wening, Sari Roro Krendo, dan Roro Sloro Ireng. Semua rombongan tersebut singgah di sebelah utara. Sesampainya di tempat tersebut, Raden Prawiro Astro bersemedi dan mengadakan komunikasi dengan Sang Yang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dari situlah Raden Prawiro Astro mendapatkan dawuh atau wangsit dari Tuhannya untuk pergi ke atas puncak gumuk, semacam gunung kecil di sebelah selatan. Lalu pergilah rombongan tersebut ke atas puncak gunung tersebut. Sesampainya di atas puncak gunung, Raden Prawiro Astro merasa lapar. Lalu dibukakanlah bekal yang merasa lapar. Lalu dibukalah bekal yang dibawa untuk dimakan secara bersama-sama. Secara kebetulan bekal yang dia bawa yaitu masakan ayam yang dibumbui dengan santan. Istilah dalam bahasa Jawa yaitu pecel pitik. Di saat para punggawa menikmati bekal yang dia bawa, semua rombongan tersebut dilingkari oleh seekor ular yang besar. Sekali lilitan atau lingkaran, ular tersebut mampu mempunyai pokoknya momot rombongan Raden Prawiro Astro di atas puncak gunung. Dengan peristiwa tersebut, karenanya Raden Prawiro Astro bersemedi untuk mengadakan komunikasi dengan Sang Hyang Murbeng Dumadi. Dari hasil semedi tersebut, Raden Prawiro Astro mendapatkan wangsit, yaitu gunung yang dia tempati diberi nama Gunung Pecel Pitik sesuai dengan bekal yang dibawa dan dia makan. Sedangkan kawasan di sekitar Gunung Pecel Pitik dinamakan Pamotan. Hal ini dikarenakan lilitan atau lingkaran ular yang besar tersebut mampu mempunyai pokoknya momot. Bahasa Jawa. Semua rombongan yang berjumlah 64 orang serta kawasan pertama kali Raden Prawiro Astro mendapatkan wangsit. Dawuh bahasa Jawa dinamakan dawuhan setelah melaksanakan semedi dan meninggalkan pesan kepada punggawanya di atas puncak Gunung Pecel Pitik. Maka Raden Prawiro Astro beserta rombongan turun dari gunung dan kembali ke dawuhan, terus mendirikan padepokan dan menetap di kawasan tersebut sambil melanjutkan membabat hutan ke arah utara, barat, dan selatan. Untuk tempat pemukiman, peladangan, dan persawahan pada waktu para punggawa dan Raden Prawiro Astro usai membabat hutan ke arah selatan, seluruh rombongan pergi ke tempat tersebut karena pada saat itu situasi dan cuacanya panas, maka dia beristirahat di gumuk.
Gunung kecil lalu ketiga putri yang ikut rombongan menjumpai sebuah mata air kecil, sumber air yang jernih sekali. Setelah itu, Roro Sloro Ireng sakit dan tutup usia, serta dimakamkan di tempat itu pula. Sesudah Roro Sloro Ireng tutup usia, Raden Prawiro Astro melaksanakan semedi untuk mengadakan komunikasi dengan Tuhannya. Dari hasil semedi tersebut, karenanya gunung kecil dinamakan Gunung Sumuk. Gunung panas bahasa Jawa, sedangkan tempatnya dinamakan Sumber Ayu. Sesuai dengan nama ditemukan sumber yang jernih dan paras wajah Roro Sloro Ireng yang cantik. Rombongan yang kedua singgah di desa Pamotan, yaitu pujangga dari Mangkunegaran yang datang pada tahun 1024 dan dipimpin oleh Patih Raden Bambang Irawan. Dia langsung menuju ke tempat sebelah timur dan melanjutkan pekerjaan Raden Prawiro Astro membabat hutan untuk tempat pemukiman. Maka jadilah tempat pemukiman para rombongan tersebut. Dari kondisi itulah karena tempat tersebut dinamakan Kepatihan karena sudah dijadikan kampung kecil yang dihuni oleh para bagian rombongan, sedangkan kerabat saudara Patih Raden Bambang Irawan tinggal di sebelah timurnya yang sekarang disebut dengan Kepatihan, Ngurawan atau Sentanan, yang asal kata dari Sentono, saudara dalam bahasa Jawa Patih Raden Bambang Irawan. Beserta rombongan membabat hutan untuk areal-areal pemukiman, peladangan dan persawahan ke arah utara dari Kepatihan hingga sampai menemukan sebuah mata air yang sangat besar sekali. Sekarang dinamakan Umbulan. Usai melaksanakan pembabatan hutan, Patih Raden Bambang Irawan ingin merayakan atas kesuksesannya pembabatan hutan. Lalu para punggawa yang lain beramai-ramai memasang umbul-umbul dari bambu berjajar-jajar di kawasan yang sudah dibabat tersebut. Dari pemasangan umbul-umbul tersebut di sebelah utara lebih banyak dibandingkan dengan di daerah selatannya, oleh karena itu di sebelah utara dinamakan Umbul Rejo. Umbul-umbulannya ramai, sedangkan di sebelah selatan dinamakan Ubalan. Umbul-umbulnya jarang hingga sampai saat ini. Di dekat dengan mata air dinamakan Umbul Rejo dan sebelah selatan dinamakan Ubalan. Sistem pemerintahan pertama kali di desa Pamotan baru mempunyai pada tahun 1830, di mana pada saat itu negara Indonesia sudah direbut oleh tentara Belanda. Sedangkan kepala pemerintah desa pada saat itu yaitu Bapak Kertoleksono, dia merupakan keliru satu pasukan Pangeran Diponegoro yang lari ke arah timur dan menetap di desa Pamotan. Karena kepala pemerintahan di saat itu juga disebut Aris, maka nama Bapak Kertoleksono disebut juga dengan nama Aris Kertoleksono. Bahkan oleh warga juga disebut sebagai kepala desa yang pertama di desa Pamotan. Setelah Bapak Aris Kertoleksono meninggal, karenanya pucuk pimpinan pemerintahan desa dialihkan oleh keturunan anak dia yang bernama Kerto Embat yang lebih dikenal dengan Bapak Haji Soleh. Penggantian tersebut atas petunjukan mengingat perbuatan yang berjasa ayahnya. Setelah itu Haji Saleh meninggal, karenanya dialihkan oleh putranya yang bernama Yasin. Pemimpin pemerintah desa Pamotan atau kepala desa yang dipilih secara langsung dan secara demokrasi dilaksanakan pada tahun 1953 dan yang pada saat itu yaitu Bapak Parto Rajak. Jadi Bapak Parto Rajak yaitu merupakan kepala desa Pamotan yang pertama dipilih oleh rakyatnya secara demokrasi dari tahun 1953. Itulah karenanya pemilihan kepala desa
selalu diterapkan secara demokrasi, dipilih langsung oleh rakyatnya sampai sekarang. Versi kedua, pertama kali Desa Pamotan dibuka sekitar tahun 1830. Konon bahwa Desa Pamotan yaitu desa yang tertua dari desa-desa yang mempunyai di semua distrik Dampit. Hal ini ditandai dengan mempunyainya pasar rakyat di Desa Pamotan. Sudah mempunyai lebih dahulu dibandingkan dengan desa-desa yang lainnya, bahkan di Dampit pun sedang belum mempunyai pasar rakyat itu. Di masa waktu 100 tahun dahulu, desa ini merupakan tempat yang strategis untuk mengumpulkan barang-barang dengan hasil hutan dan hasil bumi lainnya dari kawasan-kawasan sekitarnya untuk dimuat dan didistribusikan ke kawasan lain karena merupakan tempat bersama-sama menjadi satu kumpulannya barang-barang dagangan, hasil hutan dan hasil bumi. Karenanya tempat tersebut sangat banyak momotan bahasa Jawa yang hendak dibawa ke kawasan lain dengan mempunyainya. Itulah tempat atau desa ini dikenal dengan nama Desa Pamotan, yang akhirnya sekalinya dengan berlanjutnya waktu lama kelamaan disebut dengan Desa Pamotan. Pemimpin pemerintahan desa atau kepala desa pertama di Desa Pamotan yaitu Kertoleksono. Dia yaitu keliru satu pasukan pengikut Pangeran Diponegoro yang setiap pada pemimpinnya karena terjadi peperangan di kawasan dan Pangeran Diponegoro dapat ditaklukkan oleh tentara Belanda. Karenanya dia melarikan diri ke arah timur bersama rombongan. Di samping itu, dia juga seorang yang taat kokoh dalam memeluk agamanya yaitu agama Islam. Di dalam perjalanan, Kertoleksono pertama-tama singgah di desa ini lalu melanjutkan ke arah timur hingga sampai di kawasan Tirtoyudo. Tetapi dia kembali lagi ke desa ini. Hal ini dikarenakan bahwa di desa ini mempunyai sumber air lingkungan kehidupan yang sangat besar. Sekali dengan mempunyainya kondisi lingkungan kehidupan, itulah dia yang akhir sekalinya menetap di desa ini dan mulai melaksanakan aktivitasnya, yaitu membabat hutan untuk areal perladangan dan persawahan. Atas pemikiran dan perbuatan yang berjasa dia dalam memimpin orang-orang untuk bergotong royong membangun sungai, karena terciptalah area persawahan yang sangat luas sekali desa ini, serta juga dengan perkara bergotong royong pula dia memimpin untuk membuat jalan-jalan seperti di Jalan Jenderal Gatot Subroto saat ini. Atas perbuatan yang berjasa dia dalam memimpin serta mengatur dan mengolah sistem pemerintahan yang arif dan bijak, karena dia tidak mendapat jujukan atau tambahan nama Aris sehingga sekarang lebih dikenal dengan nama Aris Kertoleksono atau Mbah Aris Kertoleksono. Dia wafat di Desa Pamotan dan dimakamkan di tidak jauh Sungai Pamotan yang lebih dikenal dengan sebutan Wakaf. Setelah Mbah Aris Kertoleksono tutup usia, pucuk pemimpin desa atau kepala desa dialihkan berturut ikut oleh Haji Saleh, putra kedua Mbah Aris Kertoleksono almarhum Yasin, putra Bapak Haji Saleh Partoraja tahun 1953 sampai 1969, Digdo Mukawi 1969 sampai 1976, Mahfud Junaidi 1976 sampai 1990, Bambang Trilukianto 1990 sampai 1993, Mardai 1993 2003, Adi Yuda Rifai 2003 sampai 2013, Citra Dewi Atmanegara SH MHUM 2013 sekarang dirangkum dari sebagai sumber oleh Gatot Sudarmanto CAR 10.
Oke, itulah sedikit cerita sejarah tentang sumber air yang dinamakan Umbulan atau Umbul Rejo yang berada di Dampit Pamotan, Malang. Dari Wong Luyur Channel 99, salam rahayu sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.